Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Festival Tampolore merupakan festival milik masyarakat Tampolore yang mendiami 3 wilayah lembah, diantaranya yakni Lembah Pekurehua, Lembah Behoa, dan Lembah Bada. Dan tahun ini pemirsa, Festival Tampolore kembali digelar pada 28 hingga 30 Juni 2024. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait Festival Tampolore dan sejauh mana persiapan dalam festival ini, malam hari ini kita akan membahasnya bersama inisiator Festival Tampolore, Bapak Muhammad Subarka. Selamat malam Bapak Subarka, salam sehat. Selamat malam dan salam sehat. Ya, ya Pak Subarka, kali ini kita akan membahas terkait Festival Tampolore begitu yang akan digelar pada 28 hingga 30 Juni mendatang. Nah, sebelum membahas lebih dalam terkait persiapannya sejauh mana, bisa dijelaskan Pak Subarka kepada pemirsa GPR TV, Festival Tampolore itu seperti apa? Baik, Festival Tampolore sendiri adalah sebuah inisiatif ya yang dibangun oleh kawan-kawan masyarakat sipil, utamanya kami waktu itu salah satu lembaga yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat dan konservasi. Nah, di itu kami melihat bahwa potensi yang banyak sekali di wilayah Tampolore itu cukup sangat potensi untuk dikembangkan baik dari sisi ekonomi kreatif utamanya di sektor wisata, kebudayaan dan konservasi. Nah, berangkat dari hal itu maka kami menginisiasi sebuah festival Tampolore. Nah, awalnya di tahun 2019 itu kami lakukan di Desa Wanguna, Kecamatan Lore Peore di Lembah Pekurehua. Nah, setelahnya di tahun 2023 kami melakukan lagi Festival Tampolore kedua di Desa Bariri, Kecamatan Lore Tengah di Kabupaten Poso. Nah, jadi tahun ini kita akan membuat lagi tetap di Lore Tengah, tepatnya di Desa Hanggira, di Megalit Pokekea. Nah, berangkat dari situ kita lihat bahwa memang harus ada satu event yang bisa merekatkan, ya, utamanya soal tradisi yang ada di masyarakat. Nah, selama ini kami melihatnya belum ada event-event yang bisa menjadi pemersatu, ya, menjadi perekat. Walaupun di Lembah Tampolore ini itu semua ada, tapi masih dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adat dan kegiatan-kegiatan sakral lainnya. Nah, untuk mendorong agar ekonomi kreatif bertumbuh, maka perlu ada sebuah event yang kemudian bisa menyatukan ya semua pihak. Nah, salah satunya antara masyarakat adat, kemudian bagaimana tradisi yang ada sekarang itu bisa tetap terjaga, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat lain ya, namanya masyarakat di Sulawesi Tengah dan masyarakat di Nusantara. Kita berharap menjadi kebudayaan yang berskala internasional karena setelah kita tahu bahwa wilayah Tampolore itu dicanangkan menjadi negeri 1.000 megalit. Nah, olehnya ini sangat tepat sekali saling sahut menyahut ya, saling bersinergi untuk bersama-sama mengembangkan sektor wisata di daerah Tampolore dan kebudayaan di daerah itu. Nah, ini juga akan menjadi bagian kita untuk mendukung agar ada pengakuan ya terhadap uh, situs megalit yang merupakan peninggalan tua oleh UNESCO nantinya. Nah, ini kami berharap itu juga menjadi cepat penetapan statusnya oleh UNESCO. Nah, mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Nah, Ya, baik, berarti tahun ini merupakan tahun ketiga begitu ya Pak diselenggarakannya Festival benar, Tampolore benar. ini.
untuk memperkenalkan sektor pariwisata maupun UMKM yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian Pak Subarkah, kurang 3 minggu lagi festival ini akan digelar. Sejauh ini persiapannya sudah sejauh mana, Pak Subarkah? Ya, sejauh ini kami sebenarnya sudah melakukan koordinasi ya dengan beberapa pihak, baik di level desa, kemudian level kecamatan hingga kabupaten, bahkan di level provinsi. Sehingga koordinasi-koordinasinya itu kami dengan Kominfo, kemudian juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Poso. Nah, ini yang sudah dilakukan. Kalau di tingkat tapak ini telah mendorong persiapan-persiapan agar masyarakat yang menjadi tuan rumah dan masyarakat yang ada di Tampolore untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam menunjukkan ya, eksistensi kebudayaan masyarakat Tampolore. Mulai dari kerajinannya, mulai dari kulinernya, mulai dari seni tari, bahkan musik itu juga harus ditampilkan dalam festival ke depan. Nah, ini yang sudah dilakukan kami dalam mempersiapkan uh, pelaksanaan festival Tampolore yang ketiga. Begitu, Mbak. Ya, baik. Kemudian Pak Subarkah, untuk konsep dan juga proses pelaksanaan dari Festival Tampolore tahun ini seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan penyelenggaraan di tahun sebelumnya? Ya, kita tahun ini memang akan mengangkat tema ya, tema tentang sebenarnya tema tetapnya itu merajut tradisi dan melestarikan alam. Nah, setiap event itu kita akan mencari salah satu uh, tagline-nya seperti apa. Dan ternyata kita melihat ada keterhubungan antara benda-benda langit dan kehidupan masyarakat ya. Dilihat dari tinjauan misalnya situs megalit itu yang mana yang kemudian mencerminkan antara keterhubungan benda langit dengan kehidupan masyarakat di Tampolore. Nah, ini yang menjadi salah satu poin di festival tahun ini ya. Jadi kita lihat antara bintang, bulan, dan benda langit lainnya yang dikaitkan dengan penghidupan masyarakat di Tampolore yang digambarkan dalam situs-situs megalit. Nah, maka kami juga mengundang pakar arkeolog ya yang ada di Sulawesi Tengah untuk juga berkontribusi memberikan literasi kepada masyarakat publik itu untuk bisa melihat apa keterhubungan dengan manusia, kemudian penyimbolannya mungkin dengan situs megalit dan dengan kehidupan. Nah, ini yang akan menjadi salah satu topik yang membedakan festival kali ini dengan festival sebelumnya. Begitu, Mbak. Ya, baik. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan juga Pak Subarkah, di tahun lalu festival juga dimeriahkan oleh pameran UMKM dan sejumlah pelatihan begitu. Nah, apakah tahun ini hal semacam itu juga dilakukan di festival tahun ini? Benar, Mbak. Nah, itu yang akan memang selalu ada ya di festival ini karena itu salah satu bagian untuk menjadi edukasi dan literasi bagi masyarakat kita ya. Kemudian juga untuk menjaga dan melestarikan keterampilan-keterampilan masyarakat yang ada jangan sampai hilang. Nah, karena kalau sampai hilang itu juga akan mengurangi hasanah kekayaan kebudayaan kita. Nah, jadi kita seperti ini ada pelatihan kain kulit kayu. Nah, kain kulit kayu sendiri sumbernya juga kemudian mereka tanam ya, karena dari kayu mereka juga melakukan reboisasi penanaman bahan bakunya. Nah, ada juga kerajinan hutan. Nah, kemudian juga ada kerajinan gelang EH. Nah, gelang EH ini tumbuh banyak di kawasan sekitar Tampolore. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Tampolore ya. Ada namanya gelang EH gitu. Ya, baik. Pak Subarkah, tadi juga Bapak sudah menyinggung begitu terkait ada undangan khusus dalam festival ini, yakni mengundang pakar arkeolog begitu. Nah, kemudian dari segi masyarakat sendiri, apakah juga bisa mengikuti festival ini dan terbuka secara umum, Pak Subarkah?
Ya, festival ini harapannya memang terbuka untuk umum dan bahkan untuk masyarakat internasional pun ini terbuka ya. Dan karena memang targetnya adalah bagaimana dengan festival ini masyarakat setempat juga mendapatkan income ya, pendapatan dari kunjungan-kunjungan dari luar, dari masyarakat luas. Nah, kami sebenarnya mendorong itu sehingga masyarakat juga mampu mempersiapkan diri ya, menyikapi bagaimana melayani pendatang mengenai kunjungan wisatawan. Nah, ini juga mulai sedikit-sedikit kami berikan edukasi kepada masyarakat karena wilayah ini merupakan wilayah yang wisata menurut kami wisata yang spesifik ya karena ada megalit jadi mereka memang spesifik untuk wisata tertentu dan selalu dilaksanakan secara organik ya tanpa menggunakan supporting alat-alat yang modern namun tidak mengurangi keindahan atau kenyamanan dalam melakukan event festival ini. Nah, ini terbuka bagi siapa saja di sini masyarakat. Ya. Dan sekarang lumayan antusias masyarakat ketika festival ini akan digelar lagi. Begitu. Ya, antusias masyarakat untuk mengikuti festival ini sangat tinggi begitu ya Pak Subarka. Nah, Ya, kemudian benar. dari sisi pemerintah sendiri, apakah pemerintah daerah setempat mendukung sepenuhnya dengan adanya festival ini Pak Subarka? Ya, saya memberikan apresiasi ya dan terima kasih kepada pemerintah provinsi. Ini ada sangat mendukung, termasuk kawan-kawan di Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, terus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kabupaten Poso. Dan ini menjadi salah satu bagian yang mesti dilanjutkan oleh berbagai pihak sehingga kolaborasi itu penting agar festival ini bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat baik secara masyarakat setempat, pemerintah maupun masyarakat Nusantara sekalian. Baik. Baik. Ya, tentunya kita berharap ya Pak Subarka, Festival Tampolore di tahun ini bisa berjalan lancar, kemudian dapat berkelanjutan dari tahun ke tahun dan juga khususnya bisa menjadi wadah begitu bagi warga setempat untuk memperkenalkan dan juga memperlihatkan kekayaan budaya ini ke Nusantara maupun juga ke dunia. Baik, terima kasih Pak Subarka selaku inisiator Festival Tampolore. Terima kasih Bapak sudah berdiskusi bersama kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.